Ian merasa syok saat melihat Louis berdiri di depannya. Dia benar-benar tidak menyangka mereka akan menemukannya di sini bersama dengan Taeyong. Berbeda dengan Taeyong yang terlihat biasa saja, Ian mengeratkan tangannya di genggaman pria itu. Perasaannya tidak enak. Ian tahu dia pasti akan dipaksa pulang sekarang. Taeyong, ayo kita lari sekarang. Mereka ingin membawaku pergi. Ayo. Ian menarik tangan Taeyong, namun anehnya pria itu sama sekali tak bergeming. Bahkan tetap berada di tempatnya dengan tatapan mata lurus ke depan. Ian benar-benar terkejut saat melihat Matthew berdiri di depannya. Bahkan beberapa anak buah lainnya juga ikut turun dari mobil. Jumlah mereka lumayan banyak. Ian menggelengkan kepalanya pelan. Ayo, aku mohon kita pergi sekarang. Ayo, Taeyong. Ian sudah membalikkan tubuhnya ke belakang dan bersiap menarik tangan Taeyong. Namun lagi-lagi dia terkejut saat melihat puluhan pria berjas hitam yang sudah mengelilingi mereka saat ini. Ian tahu betul bahwa yang dilihatnya saat ini sekarang bukan anak buah ayahnya. Lantas siapa mereka? Maafkan aku, Ian. Tubuh Ian mendadak lemas. Dia benar-benar merasa takut dan tidak mengerti apa yang saat ini terjadi padanya. Kenapa hati yang berubah? Kenapa pria itu minta maaf dan melepaskan tangannya? Teh, ada apa denganmu? Kenapa kau melepaskan tanganku? Maafkan aku, sebaiknya kau kembali. Teh yang bercanda tidak lucu. Kita sudah sepakat akan terus bersama tapi kita tidak bisa. Teh mengepalkan tangannya dan meninggalkan suara di depan Ian. Ian merasa terkejut dengan matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya sudah mengepal dengan erat sekarang. Kenapa tidak bisa? Aku mencintaimu, Teh. Setelah banyak hal yang kita lewati dan segala karangan indah di Greenwald dan Interlake, lalu kau akan meninggalkanku. Begitu, kau melepaskanku, Teh. Apakah kau tidak punya perasaan? Aku tak bisa melupakanmu, sialan. Aku mencintaimu. Kupikir semuanya hanya pura-pura. Perasaanku padamu tidak hanya sebuah candaan, Taeyong. Ia menarik kerakut yang digunakan pada itu dan mengguncangnya dengan kuat. Emosi dan amarah serta rasa kecewa memenuhi Ian saat ini. Karena aku orang jahat, aku tidak seperti yang kupikirkan. Aku tidak ingin gadis asing seperti membuat hidupku berantakan. Ian merasa hatinya sakit, matanya memerah sekarang. Kenapa semua yang dikatakan Theo menyakitkan? Kenapa Fredo seolah menjadi berbeda? Kau begitu naif, apa yang aku berikan hanyalah sebagian perpisahan dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak akan bisa membalas perasaanmu. Semuanya hanya karena nafsu, bukan cinta. Kali ini raga Ian bagaikan terhempas, bahkan dia kehilangan kekuatan untuk marah pada Theo. Jadi selama ini pria itu tidak memiliki perasaan apapun padanya. Ian menatap ke arah bola mata hitam yang terlihat resah tersebut. Aku mengatakan sebenarnya, hal yang kulakukan tidak tulus. Aku hanya penasaran. Jadi berhenti mengenalku. Lupakan semuanya yang kita alami, karena aku bukan Taeyong seperti yang kau lihat. Aku mohon.
Ian menggeleng langsung memeluk Taeyong dengan erat sampai Taeyong tidak bisa menahan gumpalan rasa sesak di dadanya hingga air mata itu jatuh. Dia tidak sanggup menahannya lagi. Taeyong menjamkan matanya, bukan hanya Ian yang hancur, tapi dirinya juga karena harus menutupi perasaannya mati-matian. Jika benar waktu kita yang ditakdirkan 30 hari, seharusnya kau jangan membuat harapan, lalu mencapakanku seperti ini. Seharusnya kau usir aku dan beri aku uang seperti saat itu. Taeyong melepaskan pelukan Ian. Aku mohon kembali ke tempat asalmu, kita tidak bisa bersama. Ian menangis dengan bahu bergetar. Dia mengisyaratkan kepada anak buah Matthew untuk mengambil Ian. Berapa di antara mereka mulai mendekati Ian dan menarik tangan gadis itu. Ian merasakan hatinya sangat hancur. Dia menghancurkan harapan dan angannya tersisa. Taeyong hanya diam. Ian mengusap air matanya dengan kasar, menahan rasa sesak di dalam hatinya yang sudah patah dan terluka saat ini. Dia tidak menyangka semuanya benar-benar akan berakhir di sini. Jika sudah mengatakan hal seperti itu, maka berjanjilah jangan hadir dalam kehidupanku lagi tanpa disengaja ataupun tidak, dan kapanpun itu, karena aku tidak mau orang yang salah kembali menggenggam hatiku untuk kedua kalinya. Ian meraih tangan Taeyong dan menggenggamnya. Aku pasti merindukan tangan yang penuh bakat ini, merindukan semuanya tentangmu dan tentang kita. Ian kembali tersenyum dan menjatuhkan air matanya. Kau sudah membuatku hancur dan kecewa, tapi kenapa begitu sulit untuk marah dengan bajingan tampan sepertimu? Ian menunduk dengan bahu bergetar dan air mata berlinang. Kenapa cinta pertamanya begitu menyakitkan seperti ini? Lidah Ian tubuhnya mulai ditarik sehingga genggamannya pada tangan Taeyong dengan pelan mulai menjauh dan terlepas. Anak buah Matthew berhasil menarik Ian dan membawa gadis itu untuk masuk ke dalam mobil. Namun Ian sempat menoleh kembali ke belakang ke arah Taeyong untuk terakhir kalinya dengan berlinang air mata. Mata mereka saling berhadapan. Dia menatap Ian dengan pandangan sendu. Setelah itu, Ian masuk ke dalam mobil dan pintunya ditutup. Matthew mengaukkan kepalanya ke arah Taeyong seolah isyarat untuk berterima kasih. Kemudian dia masuk ke dalam mobil disusul oleh semua anak buahnya. Dia memperhatikan mobil itu yang terus melaju dan kemudian menjauh. Hampa itulah yang dirasakan Taeyong sekarang. Tangannya terkepal erat dengan rasa sesak begitu hebat mendorong dadanya. Taeyong menoleh ke arah belakang dan melihat anak buahnya masih di sana. Johnny pun berjalan mendekati Taeyong. Tuhan, aku membawa kabar dari ayahmu. Taeyong menoleh ke arah Johnny. Aku tidak peduli dengan si tua brengsek itu. Maafkan, ini sangat penting. Beliau memintamu untuk pulang.
Sony hanya diam, dia tidak berani menjawab perkataan Taeyong. Dia memutuskan melangkah masuk ke dalam rumahnya dan batinnya semakin tersiksa sekarang. Dia merasakan bayangan Yan berada di dalam ruang tengah rumahnya seperti biasa. Biasanya di situ sangat ribut, kali terasa hampa. Yan menangis sepanjang jalan dan menyentuh kalung pemberian Taeyong. Dia benar-benar merindukan pria itu. Yan tidak bisa membayangkan besok dia akan hidup tanpa Taeyong di sisinya. Matthew yang berada di sampingnya terus memperhatikan putrinya yang benar-benar terlihat terpukul. Matthew menahan ludahnya. Dia tentu saja takut Yan akan loncat dari mobil. Jangan nak, Yan kembali memejamkan matanya. Dia benar-benar ingin lompat dari mobil dan berlari ke rumah Taeyong sekarang. Tapi Yan merasa ada yang janggal. Apa bagaimana bisa kau menemukanku? Berkat pria bersama itu, dia seolah mempunyai peran penting di urusan anak buahnya menghubungi dan mengatakan dia bersamamu. Lalu aku datang. Kau memang tidak bisa bersamanya anakku. Kau tahu dia penjahat, bahkan semua penjahat di urusan tunduk padanya. Yan mengernyit heran dan dia melengah saat Theo mengusirnya dengan memberi sejumlah uang. Dia tidak dipalak oleh preman dan preman itu ketakutan saat melihat Taeyong. Aku dengar juga mereka memegang sistem keamanan Swiss. Yang pria selama ini bersamamu bukanlah orang biasa. Dia bisa menyakitimu kapan saja. Yan tiba di Korea setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Sonia bahkan sudah kembali ke rumah dan langsung memasang wajah terharu saat melihat putrinya kembali setelah 1 bulan menghilang. Yan anakku, merindukanmu nak. Sonia sudah menangis dan berlari ke arah Yan, namun gadis itu memasang wajah datar dan langsung menaiki tangga. Hal tempat Sonia terkejut. Nanti saja, aku sedang tidak pas. Tentu saja membawanya pulang, tapi dia sedih karena baru bertemu dengan cintanya di Swiss dan harus berpisah. Sonia merasa kebingungan di sini, dia tidak mengerti. Ian merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan kembali menangis. Dengan rasa Ian menyentuh kalung yang diberikan Taeyong. Taeyong itu nyata. Ian melihat kalung pemberian Taeyong masih tersemat di pergelangan tangannya. Apa yang dirasakan selama ini nyata. Namun sekarang tanpa Taeyong benar-benar terasa hampa. Bahkan Ian merasa jiwanya tersiksa. Ian, dia memukul dadanya dengan pelan dan menangis dengan keras. Bahu Ian bergetar hebat. Dia meluapkan segala tangis dan rasa rindu yang begitu dalam sambil mengingat segala kenangan indah mereka. Ian menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Kenapa rasanya sangat sakit? Kenapa perpisahan yang tidak diinginkan begitu menyakitkan? Theo duduk di depan lukisan wajah Ian sambil meminum segelas alkohol dengan kadar tinggi. Matanya memandang sendok arah lukisan cantik itu. Mata coklat berbinar saat cara senyuman itu begitu menawan. Dia merasa perasaan marah dan sesak menghinggapi hatinya sekarang.
Taeyong memejamkan matanya hingga air mata itu jatuh begitu saja membasahi pipinya. Dia juga merasakan sakit hati di mana harus pura-pura menutupi segalanya, di mana dia hanya bisa teriak di dalam hati bahwa dia mencintai Yen. Yen menyenangkan gadis itu bersamanya selamanya. Taeyong membutuhkan Yen sempat sandarannya. Satu-satunya wanita yang mengerti dirinya adalah ibunya, namun semuanya hancur begitu saja. Taeyong tahu Yen menjadi titik lemahnya, maka dari itu dia memilih membiarkan Yen pergi. Dan saat ini dia juga harus kembali sebagai dirinya yang sebenarnya. Bukan Taeyong seorang pria penuh bakat dan hobi melukis, namun sebagai sosok yang berbeda, sosok yang berkuasa dan disegani. Taeyong harus masuk ke dalam dunia itu agar bisa kembali bertemu dengan Yen dan membawa gadis itu kembali bersamanya. Di setiap pertemuan pasti akan ada sebuah perpisahan, entah itu menyakitkan ataupun membahagiakan.